Saya memang udah memutuskan sih, saya memang tidak mau injak gereja lagi. Karena saya udah kecewa, karena Nabi Isa tidak mau kabulkan doa saya. Kalau Dato kan orang Malaysia, Dato Muslim. Oh, Dato Muslim. Nikah sama nenek orang Sajingan, orang Sambas, ya masuk Kristen. Pernah bermimpi waktu masih gadis dulu, pernah baca Al-Quran di atas, di makam Al-Quran itu terbuka bercahaya, terus ada dua orang pakai baju putih, jubah putih, pakai tongkat. Datangi saya, sering mimpi dikejar kuntilanak. Jadi kalau dalam mimpi itu selalu bilang dalam nama Yesus itu tidak mempan, selalu bilang Allahu Akbar, barulah iblis itu lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mematikan fitur monetisasi dengan tujuan agar Anda bisa menikmati konten-konten kisah mu'alaf kami dengan nyaman tanpa terganggu iklan. Namun, kami ingin terus menghadirkan tayangan dakwah dan kisah inspiratif untuk Anda semuanya. Maka dari itu, untuk membantu channel ini dengan berdonasi ke rekening berikut ini. Serta tambahkan angka unik 001 saat transfer. Contoh 500.000 Terima kasih atas dukungan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya buka dulu ya Bu. Nanti santai ya, mau ngadep ke saya aja. Kita kan sambil ngobrol gitu. Nah gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wakaf TV dimanapun berada yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita masih berada di Kota Khatulistiwa Pontianak. Kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang Masya Allah Tabarakallah, beliau baru saja 1 hari yang lalu mu'alaf. Langsung saja kita sapa Ibu Heni. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu? Baik. Masya Allah. Berarti baru kemarin ya Bu? Iya, jam 9 kemarin. Masya Allah. Apa yang membuat Ibu pengen masuk Islam waktu itu? Karena saya di Nasrani itu kan memang udah 7 tahun nggak pernah injak gereja. Oh, 7 tahun. Jadi saya merasa berdosa sekali dan pikiran saya pun udah nggak ada di situ lagi. Memang udah niat nggak mau injak gereja. Oke. Ya kalau saya memang punya niat, emang lebih baik saya meluk agama Islam. Dan itu memang udah janji saya, kalaupun saya dapat jodoh nanti saya mau ikut imam saya. Oh. Ya seperti itu. Tapi sebelumnya dari keluarga ada yang Muslim atau memang keluarga full Katolik gitu? Kalau Dato kan orang Malaysia, Dato Muslim. Oh, Dato Muslim. Nikah sama nenek orang Sajingan, orang Sambas, ya masuk Kristen gitu. Oh, jadi kakak mu'alaf, keponakan mu'alaf. Oh, justru banyak keluarga yang udah mu'alaf ya? Iya, kok di Malaysia mu'alaf Islam semua, asli Islam. Ya. Berarti keluarga di Malaysia juga ada, Ibu? Rata-rata, karena memang Islam. Oh, rata-rata di Malaysia keluarga? Masya Allah. Dari kakek Dato. Masya Allah. Yang kakak mu'alaf, yang keponakan juga mu'alaf 2 orang. Hal apa sih Bu yang menarik dalam Islam yang membuat Ibu, oh ini memutuskan Islam nih kayaknya agama yang benar nih? Memang kayaknya ada hidayah juga sih memang dari dulu. Pernah bermimpi waktu masih gadis dulu, pernah baca Al-Quran di atas, di makam. Pas masih Katolik tuh? Iya, waktu masih gadis. Pernah Al-Quran itu terbuka bercahaya, terus ada dua orang pakai baju putih, jubah putih, pakai tongkat. Datangi saya. Ya dari dulu sih niatnya mau masuk Islam itu, dari gadis. Bukan karena dari sekarang gitu. Oke. Bukan karena pernikahan juga Ibu? Itu udah pasti. Kalau mau niat mau masuk itu memang dari gadis dulu. Dan mau nikah ini pun belum tentu juga sih. Itu hanya rencana. Oke. Tapi memang ada dorongan masuk Islamnya itu memang udah dari sejak dulu itu tadi ya? Iya, sejak gadis.
Selain mimpi itu ada mimpi lain lagi Bu yang membuat Ibu? Ya sering bermimpi bilang gini, sering mimpi dikejar kuntilanak. Oh, Jadi kalau dalam mimpi itu selalu bilang dalam nama Yesus itu tidak mempan. Selalu bilang Allahu Akbar, barulah iblis itu lari. Baru kuntilanak itu lari. Selalu mimpi kayak gitu. oke. Mm-mm. Setiap mimpinya kayak gitu, seringnya Iya. mimpi kayak gitu Ibu? Iya, mimpi selalu bilang Allahu Akbar, baru hantunya itu lari gitu. Hmm. Kalau nyebut nama dalam nama Tuhan Yesus itu hantunya tuh tak mau lari gitu. Hmm. Oke. Nah, Ibu, respon keluarga waktu Ibu masuk Islam itu bagaimana? Belum tahu, Oh, belum tahu. tak ada yang tahu. Kakak bilang kalau mau masuk Islam pulang aja ke Sambas. Hmm. Cuman beliau takutnya kau jangan masuk Islam karena laki-laki, Hmm. bilang gitu. Karena kan mereka tahu saya mau nikah, Oke. tapi itu belum tahu nikah apa enggaknya gitu kan. Cuman yang ditekankan kalaupun mau pengen masuk Islam, kalau bisa dari dorongan hati sendiri gitu ya. Betul. Bukan karena laki-laki yang mengajak nikah gitu. Karena saya pikir dari saya di Kristen pun tidak pernah ngajak gereja kan, 7 tahun. 7 tahun nggak pernah Iya, ke gereja. makanya saya bilang mana ya, saya berdosa sekali, tidak mengenal Tuhan gitu, kayak kafir gitu kan. Nah itulah, kalau saya pernah janji kalau saya ketemu seorang imam saya mau masuk Islam. Tapi sebelum nikah saya memang udah masuk kan. Tapi apa yang Ibu rasakan ketika 7 tahun nggak pernah masuk gereja itu? Perasaan setiap harinya tuh gimana? Kayak ngerasa berdosa sekali gitu kan. Saya memang udah memutuskan sih, saya memang tidak mau menjak gereja lagi. Karena saya udah kecewa, sangat kecewa. Oke. Apa yang membuat Ibu kecewa itu? Karena Nabi Isa tidak mau kabulkan doa saya. Oke. Ibu berdoa seperti apa? Kalau di Katolik, novena setiap jam 1 malam. Seperti apa doa yang? Doanya mengharapkan untuk keutuhan rumah tangga, untuk mempersatukan rumah tangga. Ya, tapi Tuhan punya kehendak lain. Mungkin inilah cara Tuhan. Oke, berarti sebelumnya waktu Katolik Ibu tuh udah pernah menikah gitu ya? Iya, menikah. Baru cerai juga sih dari minggu yang lalu kah? Ya Allah. Anak Ibu ada berapa berarti? Kenapa? Anaknya ada berapa? 4, ikut suami 3, dengan saya 1. Itu usia berapa Ibu? Usia 7 tahun. 7 tahun. Yang paling tua? Yang kecil. Yang kecil. Yang paling tua? Yang tua SMA kelas 2. Oh, SMA kelas 2 berarti. Yang nomor 2 SMP kelas 2, yang nomor 3 kelas 6 SD. Oh, berarti ngikut agama bapaknya Iya. sekarang? Yang buntut ini ikut mamanya, karena dia di bawah umur kan. Nah, jadi pas kemarin saya minta tanggung jawab dari bapaknya bilang karena itu udah ikut kamu, jadi kamu menafkahi dia. Oh ya Allah. Saya kerja di laundry, gaji 40.000 satu hari, makan sendiri, saya ngontrak. Ya Allah. Dengan bawa anak 1. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi lah. Amin. Minta doanya dari teman-teman. Kalau yang membuat Ibu paling kecewa itu berarti ketika Ibu berdoa itu ya? Ya. Tidak Iya, dikabulkan? sampai saya pernah mau bakar Alkitab gitu. Oke, kenapa tuh? Mungkin boleh diceritakan runtutnya kali? Awal mulanya. Karena suami itu tak mau berubah. Kalau kau masih kayak gini, aku bakar Alkitab ini karena Tuhan tak mau dengar doa aku. Ya mungkin itu cobaan juga sih. Jadi saya sempat mau bakar Alkitab. Jangan sih, nanti bisa keluar air mata. Ya Allah. Kita cerita yang simpel-simpel aja ya, yang intinya aja. Oh, berarti awal mulanya itu karena kekecewaan Ibu ketika berdoa itu ya? Ya. Oke. Kan ketika Ibu kecewa kan pilihan agama nih banyak nih Bu. Ada agama yang lain, entah Hindu, Buddha atau yang lain. Tapi kenapa Ibu lebih memilih Islam? Ya karena memang lihat saya dari masih gadis mau masuk Islam. Bukan mau masuk Islam sih, karena memang sering mimpi kayak gitu. Sering kalau baca Al-Quran itu yang di atas makam itu, di atas kuburan itu sering tuh bercahaya gitu Al-Quran itu. Terus didatangi orang pakai tongkat, 2 orang pakai baju putih yang bercahaya juga. Sempat lupa sih dia ngomong apa, sempat dia pesan apa dulu.
Ya itu sih alasannya, bukan karena baru sekarang gitu, emang dari niat dari gadis dulu. Tapi dulu pernah datang ke Ustadz di masjid kan, di Banjarmasin. Oh, pernah di Banjarmasin juga Ya, Ibu? ikut abang tugas di sana. Yang mualaf nih lah, kan tentara. Hmm. Jadi Pak Ustadz tuh bilang, pulang dulu tanya kakakmu. Saya pulang, saya tak berani ngomong kan. Iya. Nah, jadi enggak jadilah. Ada teman tuh yang antar ke sana tuh, pikir-pikir dulu, karena masuk Islam itu katanya enggak boleh itu. Takutnya jodohmu nanti ke Kristen, ternyata benar Kristen jodohnya. Oke. Saya sempat ngomong sih, kalau mungkin sempat ngomong hari itu mungkin udah mau alap dari gadis dulu. Berarti waktu Ibu ikut abang tugas itu memang abang udah mualaf berarti gitu? Kakak mau alap. Oh, kakak? Suaminya tentara. Oke. Memang udah mualaf ya waktu itu? Iya, udah nikah sama itu tentara kan. Orang sana. Terus dulu gimana Ibu pandangan Ibu terkait agama Islam? Kan Islam kan biasa dikatain orang teroris, radikal. Nah itu pandangan Itu Ibu hanya gimana? omongan orang, semua agama itu sama. Berarti Ibu Agama tidak itu sama. termasuk yang terpancing dengan isu-isu seperti itu gitu? Enggak lah. Kalau saya pun mau agama apapun, berarti tujuannya satu. Iman kita aja yang kuat, kepercayaan kita, amal kita. Masya Ya. Allah. Perbuatan kita cuma setiap hari di gereja, tapi keluar dari gereja, jenjak gereja ngomongkan orang, ada yang tidak suka. Banyak yang kayak gitu. Oke, berarti banyak juga teman-teman mungkin ya Bu, atau yang Ibu kenal atau orang-orang di luar sana yang di gerejanya dekat dengan Tuhan, keluar dari gereja justru ngomongin orang gitu. Banyak lah, banyak manusia. Baru keluar dari gereja, dalam gereja aja ngomongin orang. Oke. Ya, bukan sih jelekkan agama kita, tapi memang kenyataannya gitu. Gitu. Tapi kan di Islam juga ada orang-orang yang, mohon maaf ya gini, oknum-oknum yang Ya, kurang tergantung bagus. orangnya juga kan. Memang ada, semua orang itu agama tuh ada orangnya seperti itu. Ada oknum-oknumnya ya. Iya, ada oknumnya kayak gitu. Tapi Ibu tidak terpancing dengan hal itu iya. gitu. Bahkan dulu saya pernah dihina juga jadi orang Kristen kan. Dibilang, orang, saya disindir di tetangga samping kayak gini. Orang Kristen itu nyembah patung, tapi saya sabar. Saya pikir itu kan sama aja, yang penting keyakinan iman kita aja. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, waktu Ibu syahadat kemarin, apa yang Ibu rasakan? Rasakan, saya bilang gini dalam hati saya, ya Allah, saya udah mengenal agama Islam, mengenal agama baru, saya mulai hidup baru. Semoga nanti ke depannya dituntun dengan baik, di jalan yang benar, yang lebih baik lagi. Sekarang kan selama jadi orang Kristen selama 7 tahun aja kerja kan katung-katung, kayak ngerasa banyak sekali dosa gitu. Ya, semoga dengan masuk Islam ini saya bisa kembali ke jalan yang benar. Masya Allah. Nah, ketika masuk Islam itu ya Bu, kan ini baru 1 hari, baru 1 hari. Susah nyebutnya, tanggung, kaku. Masih baru-baru belajar juga. Kaku sekali lidah tuh mau ngomong. Berarti Ibu udah ikut pembinaan mualaf di tempat Bu Yuli? Belum. Rencana sih setiap Sabtu. setiap hari Jumat sama Kamis. Kamis. Kamis ini. Insya Allah. Nanti saya usahakan setiap hari Kamis. Saya kan kerja nih masuk jam 1. Jadi saya usahakan tukar shift sama kawan nanti biar bisa hadir. Masya Allah. Semoga. Kalau bimbingan juga saya belum tahu apa-apa soalnya, mulai dari nol. Belum mengerti sama sekali. Ucap kalimat imasyar itu saja luar biasa tak bisa, kaku mulut. Masya Allah. Tapi kan insya Allah terus berproses ya Bu. Ya. Oh iya Bu, ketika mualaf ini, kalau kakak yang mualaf udah tahu? Tahu, cuman kakak bilang suruh pulang ke Sambat aja. Dia bilang kalau mau masuk Islam, jangan kau masuk Islam karena laki-laki karena mau nikah, dia bilang gitu. Tahu dia dari yang. Oh, udah ada yang tahu berarti keluarga. Kakak yang mualaf itu tahu. Dia suruh pulang kalau mau mualaf, dia bilang. Kalau anak-anak Bu?
Anak tahu, tapi yang ikut bapaknya 2 orang belum tahu. Yang nomor 2 yang tahu. Yang nomor 2 yang tahu. Yang nomor 1 sama nomor 3? 3 belum tahu. Belum. Tapi mereka udah siap kok. Yang nomor 2 responnya gimana Ibu? Yang nomor 2 dia bilang enggak ada respon apa-apa sih. Enggak tahu lah kalau dia ngomong sama bapaknya. Diam aja dia. Masya Allah. Ini kan jadi seorang mualaf ini kan justru akan banyak ujian-ujian yang Ibu hadapi ya. Ujian belajar, ujian mungkin nanti ketemu orang dan segala macamnya. Insya Allah semua Ibu semoga selalu kuat bisa menghadapi ujian ini dan bisa selalu yakin bahwasanya Islam ini adalah agama yang benar yang sudah Ibu pilih. Yang insya Allah kita itu nanti kan akan ada kehidupan setelah kematian Ibu. Yaitu kehidupan kita di akhirat nanti. Nah insya Allah itu semoga Bu Heni nanti tetap bisa selalu istiqomah terus belajar Ibu. Nah Ibu, yang menariknya ini adalah itu yang paling menarik ketika Ibu kecewa dengan agama, dengan Tuhan Yesus ya kata Ibu tadi itu. Nah berarti karena doa yang Ibu pernah sampaikan tidak dikabulkan waktu itu. Ya memang sih setiap doa itu tidak semudah segampang itu mau dikabulkan, kata orang perlu sabar. Itu ujian. Tapi udah cukup lama ini. Udah 7 tahun yang lalu. Udah 7 tahun hal itu tidak terkunjung terkabulkan. Iya, mungkin ini jalan Tuhan lah. Jalan Allah untuk jadi bisa jadi mualaf gitu. Oh saya pikir Ibu udah mualaf beberapa tahun atau beberapa yang lalu baru kemarin ya. Masya Allah. Masya Allah Ibu semoga selalu istiqomah Ibu karena memang ujiannya kan akan terus ada ya Ibu. Iya. Terus Ibu kalau untuk aktivitas sehari-harinya apa saja Ibu? Laundry. Kerja di laundry. Iya, di laundry kerja sama orang. Itulah saya bilang tadi gajinya 40.000 makan sendiri. Sebenarnya sih untuk kerja segitu sih nggak cukup sama kontrak sama tanggung anak kan. Ya mau gimana lagi lah, nikmati aja. Ya Allah. Kalau anak yang paling kecil berarti SD ya sekarang? Iya, kelas 2. Oh. 7 tahun usianya. Itu pun rencana nanti kalau 1 tahun yang akan datang saya mau bawa buat kakak sendiri, terus mau bawa dia ke Islam juga gitu. Masya Allah. Tapi anak yang paling kecil ini gimana responnya? Dia bilang sih kemarin, Mama Islam kama. Dia bilang gitu. Aku tetap Kristen ya Mak, dia bilang. Dia bilang gitu. Karena dia belum ngerti kan. Enggak sih bilang dia nanti ada ikut Mama ya masuk Islam. Enggak bilang gitu sih. Dia cuma nanya, dia yang nanya. Ya tetap Kristen ya Mak, dia bilang gitu. Kita nggak bisa juga memaksa anak kan, kalau dia mana mau dia. Kalau dia mau nanti saya bawa nanti waktu-waktu. Tunggu dia udah agak ngerti sedikit. Kalau ini apa namanya Bu? Anak yang paling kecil ya. Kalau Ibu sendiri masuk Islamnya ada paksaan nggak dari orang lain? Memang niat dari hati. Niat dari hati sendiri. Iya, karena tadi udah dibilang saya jadi Kristen pun saya udah nggak pernah injak gereja. Jadi saya pikir gini, ada yang pernah bilang, ih kamu tuh udah pernah injak gereja nanti kamu mati gimana katanya kan. Nah jadi saya pikir gini, saya kan nggak pernah injak gereja lagi. Nanti kalau saya mati gimana gitu. Dan saya pikir kalau setelah mualaf ini kan persatuannya kuat, jadi saya ada keluarga di sini kan, teman-teman ada yang melihat. Aja dapat keluarga baru ya Bu? Iya, keluarga baru. Saya ngerasa sudah punya keluarga baru di sini. Masya Allah. Emang sebelumnya kok di Kristen? Saya kan yatim piatu dari waktu udah lama sih. Dari Ibu kecil berarti? Enggak, bukan waktu tamat SMA itu. Kerja 1 tahun, dia tinggal di Banjarmasin 3 tahun, barulah orang tua meninggal. Ya Allah. Dia tinggal sama abang, sama kakak. Oke.
Oke. Memang berarti dari perjalanan masa SMA itu ibu udah yatim piatu setelah SMA itu? Setelah 3 tahun setelah tamat tinggal di Banjarmasin. Waktu itulah saya mau masuk Islam saat itu. Tapi Pak Ustadz bilang suruh pulang dulu, tanya kakaknya. Saya tidak berani ngomong kan. Karena kan apa namanya nanti jadi konflik juga gitu ya. Memang sih kakak mau alap juga sih, cuman tidak berani ngomong ya waktu itu. Kalau adik-beradik masih ada yang Katolik ibu? Ada kakak yang nomor 2, abang, sama yang 3 orang masih. 3 orang masih Katolik, yang udah Islam? Yang nomor 3 yang mau alap. Oh nomor 3 1 orang aja? Sama saya. Oh jadi 2 orang di keluarga yang udah mualaf, Masya Allah. Nah ibu, insya Allah semoga semua perjalanan ibu selalu dimudahkan dalam apa namanya dalam memeluk agama Islam ini, dan insya Allah kan nanti dengan Mak Yul ya dibimbing untuk untuk belajar pembinaan mualafnya dan juga insya Allah semoga ibu selalu istiqomah. Kemarin mualafnya di mana ibu? Di sini Siantan. Oh di Siantan. Yang pengadilan apa tuh untuk nikah itu? Oh KUA. Ya itu Siantan. Oh, pas sekali kemarin nih berarti, iya, Masya Allah. Hari Rabu jam 9. Berarti ibu tinggal di daerah Siantan? Iya, tinggal di situ. Kerja di situ. Masya Allah. Baik teman-teman pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi itulah kisah dari Bu Heni ya, perjalanan beliau, bagaimana beliau mengenal Islam dari sudah sejak lama sebenarnya, sampai akhirnya baru memutuskan masuk Islam. Pas kemarin baru masuk Islam. Masya Allah, tabarakallah. Begitu teman-teman, kita doakan selalu Bu Heni ini selalu istiqomah, selalu dimudahkan jalannya dan selalu dilancarkan rezekinya. Yang insya Allah semoga anak-anaknya kita doakan juga mendapatkan hidayah dan menjadi anak yang soleh-soleha. Baik pemirsa Wakaf TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami kedepannya bisa menghadirkan konten yang inovatif dan kreatif. Dari Kota Khatulistiwa Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sinten, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini
sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris-misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mualaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.